Halo Honda Lovers, kembali lagi dengan saya di channel Dedi Honda. Ya, di depan kita sudah menampilkan Honda All New CR-V Hybrid ya teman-teman ya. Kali ini saya akan test drive Honda All New CR-V Hybrid. Kebetulan kami dengan instruktur atau trainer dari dealer kami, namanya Mas Mei, kita akan coba, kita akan rasakan Honda All New CR-V Hybrid. Ikuti terus. Selamat siang rekan-rekan dari Honda Kusuma Kendal. Saat ini kita sedang melakukan test drive di Honda All New CR-V Hybrid, dimana saya akan menjelaskan dari fitur sedikit dari audio dulu. Di sini tampilannya sudah menyajikan bagaimana cara mesin hybrid itu bekerja. Satu yang perlu diketahui bahwa apabila di sini barcode untuk baterainya terisi 2 bar, maka otomatis mesin dari generator ini akan mengisi suplai listrik yang ada di baterai, dimana kapasitas baterai ini sebesar 1060 kW ya. 1060. Ya, 1060. Terus untuk seandainya kita melakukan akselerasi, apabila baterai ini sudah terisi sekitar 4 atau 5 bar, maka mesin generator ini akan mati dengan sendirinya otomatis, dan kita akan murni menggunakan baterai sebagai penggeraknya untuk mensuplai listrik ke motor listrik, dimana motor listrik ini kekuatannya kurang lebih sekitar 184 PS, dan mesin ini kekuatannya kurang lebih sekitar 147 PS. Kalau digabungkan antara motor listrik dan baterai serta mesin, total sekitar 207 PS. Nah, kalau gini ini hanya menggunakan daya baterai aja tanpa menggunakan daya mesin. Ya, terus untuk yang terbaru dari CR-V Hybrid ini, dimana ini sudah dilengkapi dengan driving mode antara model sport, model normal, dan model eco, dan juga disediakan fasilitas wireless charging juga. Terus untuk tambahan untuk safety ada backwall, electric parking brake, serta hill descent control untuk mengatur atau memberikan kestabilan saat kita menuruni bukit yang curam, dan kita tidak perlu menekan pedal rem karena otomatis akan ngerem di kecepatan 20 sampai minimal 3 km per jam, dan kita bisa konsentrasi dalam pengemudian atau pengendalian. Terus untuk fasilitas Honda Sensing juga sudah disediakan, yaitu ACC, LKS, Auto High Beam, serta yang terbaru sudah dilengkapi dengan Auto Driving Beam atau ADB, dimana untuk ACC ini Adaptive Cruise Control sudah dilengkapi dengan Traffic Alert ya. Jadi itu nanti sudah terdapat gambar mobilnya, dan nanti seandainya diaktifkan maka sudah ada, kita bisa membaca marka jalan, terus mobil yang ada di depan kita maupun posisi di samping kita. Terus pada CR-V Hybrid ini tidak perlu khawatir, rekan-rekan sekalian, untuk khususnya customer Honda bisa menggunakan Pertalite ya, karena RON-nya cuman kisaran 90, dimana mesinnya ini hanya sebagai generator aja, bukan sebagai mesin penggerak. Jadi boleh dikatakan CR-V ini murni elektrik dan memiliki generator secara independen. Jadi tidak perlu melakukan pengisian baterai fast charging di stasiun pengisian elektrifikasi. Terus kemarin juga sudah kami coba keiritan kurang lebih sekitar 1 liter, bisa menempuh jarak kurang lebih 22 kilo. Jadi mobil serasa LCGC atau mobil CR-V ini bisa dikatakan bensinnya kayak sepeda motor ya pada umumnya. Seperti itu teman-teman, sekilas dari saya, nanti sambil kita menikmati sensasi berkendaranya. Silakan Pak Mariana. Siap.
Yap. Ini apabila kecepatan di bawah 40 masih pakai- menggunakan elektrik. Pakai anu ya, apa namanya? Baterai ya? Baterai, yes. Oke, lanjut. Nah, ini kalau biru ini berarti mengindikasikan baterai sebagai penggerak motor listrik. Kalau hijau pengisi. Sedang bekerja berarti ya baterainya ya. Betul. Yang menyalurkan tenaga ke Menyalurkan tenaga. roda. Betul. Oke. Di depan 5 km. Mas Mai apa namanya Mas Mai? Itu. Itu HUD, head up display. Jadi untuk memberikan visibilitas pengendalian mobil tanpa harus kita melihat speedometer ya. Jadi di 15 km. Betul. Kayaknya itu Mas. itu lebih ke kompas ya. Itu juga ada kompasnya. Tuh. Dan ini mesin mengisi listrik untuk ke motor listrik sebagai penggerak, plus mesin juga mengisi baterai untuk pengisian atau charging. Terus tak lupa bahwa untuk CR-V hybrid ini sudah tidak menggunakan teknologi lama yaitu pedal shift, tapi lebih ke deceleration shift. Deceleration shift ini saat kita melakukan pengereman yang tidak terlalu jauh bisa digunakan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan elektrifikasi dari motor listrik, menghasilkan listrik statis, dan tujuannya untuk pengisian ke baterai. Jadi lebih ke pengiritan. Nah, kalau ke B ini apabila kita posisi perjalanan jarak jauh, terus lebih banyak menuruni bukit atau mungkin turunan dari kayak jalan tol, turunan landai yang Ini kalau yang saya terus rem, menerus nggak apa-apa, itu nanti sudah langsung elektrostatik plus ditekan yang minus gitu. Nah, kalau yang B ini istilahnya hard braking, kalau yang deceleration shift itu lebih ke soft braking ya. Jadi kalau yang model lama itu kan engine brake, kalau ini lebih ke deceleration shift untuk pengisian. Berarti ketika kita mengendarai, kalau kita mau pakai ini, hard brake, ini yang soft brake tidak masalah langsung. Ya, soft brake ini yang hard brake. Gini aja. Oh ya. Terus model pengiritan atau metode pengiritan hybrid sama mobil konven beda ya. Kalau mobil konven itu kan lebih ke fuel to fuel, karena ini penggeraknya murni mesin lah, sedangkan ini penggeraknya motor listrik, kita berpatokan dengan ini aja. Jadi lebih ke ini bagaimana kombinasi antara baterai, genset, mesin sebagai genset serta motor listrik menghasilkan tenaga, terus bisa menempuh jarak berapa kilometer per liternya. Jadi nggak bisa kita menggunakan fuel to fuel. Beda. Ini kemana Bang? Lurus aja nggak apa? Kota-kota aja, nanti muter balik. Pakaian Iya, Bang. pakai listrik ya. Kalau Iya. pemakaian listrik itu batas kecepatannya sampai berapa itu? Batas 40. kecepatan 40 ya, Iya. 40 km per Yes. jam ya. Jadi kalau lebih dari itu nanti campur dengan ini ya, Generator. dengan generator. Iya. Nah ini loh, listrik kerja nih Bang. Nah, ini baterai kayak gini menggunakan baterai ini. Kalau ngerem baterai ngisi. Ya. Ini kalau langsung rem bisa nih? Bisa kok. Gak usah ngerem kaki resah? Gini aja nggak apa-apa. Langsung isi Oh, baterai ya, ya. isi nih. Wah, Oh, Ya kan, eh, ngisinya tuh. lebih cepat. cepat ya Pak ya. Kita sudah ngerem ke B, ditarik ke B langsung dia. Langsung. Biasa. Nah, ini Coba rating bang. Nah saat ini kan ada traffic alert tuh, di situ gambar mobil pada MID juga melakukan Ada sennya, indikator indikasinya. sen juga. Saat kerem sama ketika melakukan pengereman. Oh gitu ya? Nah, terus saat ini menggunakan baterai, di situ ada indikator EV. Berarti memang cara kerjanya menggunakan full baterai. Jadi kalau merek sebelah itu kan menggunakan Oh, iya. mesinnya itu sangat tinggi ketergantungannya. Sedangkan di Honda ini kita murni EV tapi dibantu dengan adanya generator. Jadi kita nggak usah sering-sering ke SPL, stasiun pengisian listrik, bahan bakar listrik. Itu saya mengerem. Di sana di indikator juga Juga rem di layar ngerem. rem juga. Sama itu. Keren. Airbagnya juga sudah full, ada 8 airbag. Keni juga kiri kanan juga sudah ada. Terus untuk audio sudah disediakan 12 speaker ya.
Wow, ada 12 speaker. ada subwoofer, ada middle, ada full speakernya, ada tweeter. Jadi bisa menyajikan kenyamanan dari pengendara. Ya, CR-V hybrid juga dilengkapi dengan ANC, yaitu ini ANC, Active Noise Cancellation. Jadi suara mau kebisingan dari luar itu otomatis ternetralisir dengan gelombang yang dimana fungsinya untuk mengurangi adanya noise yang masuk ke dalam kabin, sehingga kabin boleh dikatakan terasa kedap banget. Untuk 110. Kita rata-rata dalam kota kemarin 16 sampai 17. Pasti ada yang nanya nih, nah nanti kalau banjir gimana? Nggak perlu khawatir, baterai ini posisi di atasnya chassis. Jadi ini kan chassis tempat duduk itu toh. Di bawah tempat duduk itu posisi ada baterai. Dimana dari segi safety lebih aman ketimbang merek yang lain atau mungkin kompetitornya lah. Seperti itu. Jadi di atasnya chassis, bukan di bawah chassis. Kalau indikator untuk bensinnya sebelah mana? Bensin Yang menandakan kanan. Oh itu ya. Bensin Maksudnya pada saat bensin itu pakainya bensin full gitu loh. Kecepatan tinggi kan? Itu Nanti pakainya kalau kecepatan kecepatan tinggi ya. Mobil di atas 100. Data ya, kalau bensin full bensin itu saat ini biru ke sini, terus ke sini hijau. Ini biru semua, biru. Ini enggak ada. menandakan Ada tandanya. Berarti pemakaian bersamaan Kecepatan antara stabil. gerak. Kecepatan stabil 80 stabil itu barulah. Ya, pemakaian baterai di bawah 40 km per jam selama baterai itu di atas 2 bar. Yang 3 bar nih, nanti jalan pelan-pelan tetap pakai baterai. Begitu 2 bar Ngisi. generator hidup. Oh, tahu. Itu otomatis ya. Otomatis. Kalau caranya masih baterainya masih full, dia nggak ngisi. Nggak ngisi. Karena Nggak emang akan tujuannya setelah dia selain menambah tenaga juga membantu mengisi baterai. Betul. Karena mesin ini tidak menghasilkan penggerak, tapi menghasilkan listrik gitu ya. Jadi kalau kita nanti akselerasi, ada suara itu bukan suara mesin, tapi virtual sound. Dan yang terakhir, ini bukan RPM, tapi lebih ke virtual RPM aja. Virtual. Semua virtual. Jadi suara mesin itu nggak ada. Mesinnya karena kan stasioner segitu terus.